Selamat malam semuanya, tetap semangat pagi saudaraku semuanya. Selamat pagi, pagi. Seluruhnya yang ada di Indonesia, dimanapun tempatnya berada dan seluruh dunia yang saat ini sedang beraktivitas. Dan selamat malam untuk Dokter Sugeng, Bunda Lili, Bunda Rita, Pak Hardi, dan Ya, sahabatku selamat malam semuanya. Pak Sodik. Nggih. Terima kasih semuanya. Ini tadi Zoom yang sangat luar biasa menurut saya karena sudah dikupas tuntas sebenarnya oleh Bapak Suko Wijoyo, walaupun beliau dari seorang driver dan saat ini lagi menjalankan tugas. Tadi inspirasinya juga sangat luar biasa. Apabila diri kita ingin mencapai suatu tempat tujuan dengan selamat, jangan sampai turun di jalan. Artinya harus ikut bagaimana langkah kita agar bisa sampai ke tempat tujuan. Juga sudah disampaikan oleh Bapak Ibnu Sahid, bagaimana yang paling penting adalah diri kita setelah mengenalkan tentang lab good, maka kita harus bina. Kita harus bina, kita harus bimbing, kita harus pull up. Maka jangan sampai ada lagi bahasa membina, bukan membina tapi membinasakan. Nah itu jangan sampai terjadi. Maka di lab good ini sudah menjadikan suatu kendaraan yang sangat amat luar biasa menurut saya. Ini sudah sangat amat luar biasa. Jadi ini juga lagi sudah ada testimoni dari Bunda Bunda Isro. Ini tadi sangat luar biasa sampai terharu. Jadi saya nggak berani memunculkan kamera karena apa? Saya ikut menangis. Nah maka disitulah Bapak Ibu, lab good benar-benar bukan hanya sekedar berbicara tentang uang Bapak Ibu. Saya menjalankan lab good ini bukan hanya berpikir atau berbicara tentang uang. Memang kita butuh uang. Memang seringkali saya sampaikan uang bukan segala-galanya, tapi segalanya perlu uang, segalanya butuh uang. Tanpa uang kita nggak bisa kemana-mana. Uang memang tidak dibawa mati, tetapi kalau tidak punya uang memang setengah mati. Nah maka dari situlah Bunda Is tadi kenapa kok berangkat menuju base camp, karena yaitu tadi beliaunya ngomong karena kalau di rumah itu ada sesuatu yang kurang pas, ada sesuatu yang kurang mendukung, maka langsung berangkat ke base camp. Saya sendiri juga kaget, tapi ya tetap semangat Bu Is, sangat luar biasa. Pasti kita semuanya sukses, kita semuanya pasti berhasil, go crown diamond semuanya. Lah maka di lab good ini lab good ini kan baru dijalankan. Ibarat kata kita semuanya ini belum menjalankan sama sekali, kalau menurut saya. Karena kita semuanya baru mau memulai. Karena seringkali teman-teman itu menjalankannya baru menggunakan yaitu media sosial. Tapi secara offline atau pertemuan besar itu belum. Dan kami kemarin juga mengadakan pertemuan tanggal 27 di bulan Juli. Itu jam 14 atau jam 2. Nah itu pun terasa baru memulai, kita uji coba, dan insya Allah nanti setiap bulan di awal minggu pertama setelah mendapatkan bonus metrik kita akan adakan terus menerus, dan di setiap kota manapun kita akan adakan itu secara offline, yang artinya kita harus bisa menghadirkan teman-teman agar paham apa itu lab good. Nah maka tadi yang sudah disampaikan nilai $10. $10 itu sebenarnya bukan menjadikan beban apabila kita paham. Kita tidak perlu membayar Bapak Ibu $10 apabila diri kita mau mengerjakan. Nah maka kalau diri kita mau mengerjakan lab good, tentu lab good akan membayar, bukan kita membayar Bapak Ibu. Lah tinggal Bapak Ibu mau membayar itu berapa nilainya, ya itu loh. Dan panjenengan nilai $10 dan kita dibayar puluhan, ratusan, bahkan miliaran. Kira-kira apakah masih dipertanyakan lab good ini benar-benar real apa enggak? Lah maka disitulah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengetahui, coba di searching melalui Google. Alibaba berdiri tahun berapa? Tahun 99 Bapak Ibu. Itu berarti kalau saat ini sudah 2024 itu sudah 25 tahun. Maka lab good ini sama dengan diri kita ini kan mempunyai yang namanya franchise.
Nah, kalau diri kita punya omset global dunia 2%-nya saja, itu berapa nilai kita? Disitulah Bapak Ibu. Amazon kita harus searching juga. Itu berdiri di bulan apa? 5 Juli 1994. Berarti kalau 2024, artinya saat ini sudah 30 tahun. Coba bayangkan Bapak Ibu, Labgood baru berdiri 19 bulan. Karena apa? Berdirinya tanggal 22 bulan 12 2022. Tetapi Labgood bukan amatiran. Labgood bukan perusahaan yang baru kemarin sore, yang artinya baru dijalankan. Nah, maka pada kesempatan hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, Labgood ini bukan MLM, Labgood bukan investasi bodong, Labgood bukan sistem yang namanya yaitu tadi trading, staking, mining dan lain sebagainya. Labgood ini pure murni menurut saya pribadi ini adalah sebuah perusahaan real dan nyata. Produknya itu juga berkualitas. Kenapa saya mengatakan produknya berkualitas? Istri saya tercinta satu-satunya ini berkat Labgood. Saya bersyukur wasilah dari Labgood hingga akhirnya istri saya sakit jantung bengkak. Itu hingga akhirnya sekarang sudah nggak ketergantungan dengan obat-obat kimia. Ini yang sangat luar biasa menurut saya pribadi. Jadi bukan masalah uang. Mungkin orang bisa membeli obat, tapi perlu diketahui tidak bisa membeli kesehatan. Orang bisa membeli jam tangan, tapi nggak bisa membeli waktu Bapak Ibu. Orang bisa membeli jabatan, tetapi mohon diketahui tidak bisa membeli kebenaran. Nah, maka disitulah kita direndahkan, tidak mungkin jadi sampah. Kita disandung, tidak mungkin jadi rembulan. Maka jangan hiraukan omongan orang Bapak Ibu. Setiap orang itu membacamu dengan pengalaman dan pengetahuan yang berbeda Bapak Ibu. Teruslah melangkah selama engkau di jalan yang benar Bapak Ibu. Meski terkadang kebaikan tidak selalu dihargai, tidak usah repot-repot diri kita menjelaskan siapa diri kita. Sebab yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu itu pun juga tidak percaya itu Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan oleh Bunda Is tadi. Maka tetaplah berbuat baik, karena diri kita ini siapa dan siapa yang mau berbuat baik Bapak Ibu. Jika kita dizolimi, tidak perlu diri kita ini membalasnya, tidak perlu berpikir untuk membalasnya. Maka tetaplah membalas dengan kebaikan. Maka tetaplah rendah hati, karena apapun yang kita lakukan itu selalu saja ada orang yang tidak suka Bapak Ibu. Maka pada kesempatan hari ini saya menyampaikan dengan tulus hati bahwa Labgood ini menjadi suatu kendaraan yang tepat Bapak Ibu. Kenapa saya katakan ini tepat? Karena Labgood bukan sekedar berbicara uang. Labgood bukan tempatnya untuk mencari uang, tetapi Labgood tempatnya untuk mendapatkan sumbernya uang Bapak Ibu. Nah, disitulah Bapak Ibu, maka tetaplah rendah hati. Karena meskipun tanpa melakukan apapun, kita ini ya selalu saja ada orang yang tidak suka. Maka tetaplah komitmen, fokus tujuan kita Bu Isro. Tetap fokus pada tujuan, yakinlah pada diri panjenengan, yakinlah kepada Yang Maha Kuasa bahwa kita sudah dijadikan menjadi manusia atau makhluk yang paling sempurna. Karena apa? Biologi. Berjuta-juta sperma, hanya satu yang bisa bertemu dengan sel telur. Hingga akhirnya ibu kita mengandung kita selama 9 bulan, maka diri kita dilahirkan itu sudah menjadi pemenang Bapak Ibu. Kalau diri kita saat ini menjadi pecundang atau menjadi kalah, tak ubahnya sama seperti yang namanya sperma yang tidak jadi apa-apa itu tadi. Nah, maka pada kesempatan hari ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu agar diri kita kalau ingin menjadi pemenang, maka sesuai dengan temanya tadi. Temanya yang sangat luar biasa, bagaimana jiwa kepemimpinan itu harus berani menghadapi tantangan. Kalau tidak berani menghadapi tantangan, jangan berharap untuk menjadi seorang leader atau menjadi seorang pemimpin Bapak Ibu. Hidup ini memang keras. Hidup ini mau atau tidak mau kita akan menghadapi. Mau apa kita ini bekerja habis untuk hidup, apa kerja hanya untuk mempertahankan hidup. Dan sekali lagi saya mohon maaf dengan saudaraku semuanya, bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi izinkan saya mohon maaf lahir batin apabila ucapan saya itu kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Tetapi inilah saya sebagai seorang buruh tani,
Saya ingin membahagiakan keluarga saya tercinta. Saya ingin membantu teman-teman seperti Bunda Isro tadi sebagai buruh atau sebagai penjual kelapa yang setiap hari itu terus-menerus itu sudah dilakukan puluhan tahun. Dulu juga pernah bercerita tadi, pernah merantau di Malaysia menjadi karyawan di sana. Orang pergi ke luar negeri yang dicari bukan masalah pekerjaan. Kalau pekerjaan di Indonesia tidak kurang pekerjaan, tetapi yang dicari orang pergi ke luar negeri adalah terus nilai tukarnya, betul? Nah, kalau nilai tukar itu yang dicari lah, maka diri kita ini tanpa harus meninggalkan pekerjaan tetap kita, Bapak Ibu, kita bisa berpenghasilan dolar dengan hanya modal 850.000. Masih ngeyel 850. Kalau Bapak Ibu mengatakan tidak punya uang, saya ganti tanya, sudah berapa puluh tahun Bapak Ibu bekerja? Terus kalau misalnya kehilangan uang 850 untuk membeli toko online Bapak Ibu, kira-kira ruginya di mana? Maka pada kesempatan hari ini saya sempatkan dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, 850 seperti yang disampaikan oleh Dr. Sugeng tidak membuat kita miskin, tidak membuat kita tidak bisa makan, tapi 850 panjenengan ketahui, Dr. Sugeng kemarin juga sudah share penghasilannya lebih dari puluhan juta bahkan ratusan juta, dan banyak sekali penghasilan-penghasilan yang tidak perlu dicantumkan karena nanti dikira pamer. Nah, maka disitulah Bapak Ibu, kita tidak melakukan apapun, selalu ada saja orang yang tidak suka. Ingat, seringkali saya sampaikan di dalam acara apapun, garam tidak pernah nakal tapi selalu kena cubit. Cabai tidak pernah ribut, selalu kena tumbuk Bapak Ibu. Gula tidak pernah apa-apa, diam pun juga kena aduk Bapak Ibu. Maka hidup ini loh, kita tempatnya untuk beramal, karena kalau mati dikubur itu tempatnya untuk soal. Maka sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dunia ini tempat kita meninggal Bapak Ibu. Dunia tempat kita meninggal, akhirat tempat tinggal. Hidup tempat untuk beramal, kuburan tempat untuk menjawab soal apa yang kita perbuat. Surga tempat asal, neraka tempat menyesal. Maka pada kesempatan hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, maka jangan pernah jenuh untuk menuntut ilmu, jangan pernah malas sebelum terbalas, dan jangan pernah putus asa sebelum terasa. Pada kesempatan hari ini juga seringkali saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dengan modal 850, coba sekarang bandingkan terlebih dahulu usaha apa yang bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta. Mungkin orang mengatakan ijazah itu selalu ada bahasanya. Ijazah menandakan orang itu pernah sekolah, tetapi tidak menandakan untuk berpikir Bapak Ibu. Betul? Ijazah, sekali lagi saya sampaikan, ijazah menandakan orang pernah sekolah, tapi bukan berarti menandakan untuk berpikir. Maka kalau di ruangan Zoom ini pendidikannya lebih tinggi, kalian nggak punya pendidikan, ayo kita coba untuk berpikir. Di Indonesia ini ada berapa juta jiwa, dan saat ini yang ingin mencari pekerjaan dari SD, SMP, SMA, sebagian bisa kuliah, sebagian menikah, sebagian juga mencari kerja. Mencari pekerjaan yang dilakukan, berapa UMR atau penghasilannya, dan seringkali berbondong-bondong mencari pekerjaan untuk pergi ke luar negeri. Di luar negeri saya juga pernah menjadi TKI di Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Dan itu pun ya juga nggak semudah itu, taruhannya nyawa Bapak Ibu. Apakah nyawa itu hanya ditukar dengan rupiah yang tidak seberapa? Lah maka di Lebut ini, ayo kita sama-sama membuka peluang usaha, membuka lapangan pekerjaan. Jangan anggap remeh, Lebut ini baru dijalankan 19 bulan. Tetapi kalau nantinya puluhan tahun, nanti Bapak Ibu menyesal. Sudah tahu, wah penghasilannya teman-teman yang dulu saya sudah pernah gabung, tapi saya nggak jalankan. Kalau sudah gabung nggak mau menjalankan, itu selalu mengatakan kok saya belum dapat bonus metrik.
Jangan mengharap limpahan, tetapi berharaplah untuk belajar. Karena apa? Di Labgood ini ada pendidikan entrepreneur yang gratis. 1 minggu 4 kali. Malam Selasa, malam Rabu, malam Jumat, malam Sabtu, atau malam Minggu. Gratis semuanya. Itu pendidikan entrepreneur. Coba Bapak Ibu belajar di mana ada pendidikan entrepreneur gratis. Panjenengan mengundang Tung Desemwaringin, Mario Teguh, Andri Wongso, dan lain sebagainya. Motivator kelas dunia atau kelas Indonesia sangat luar biasa. Itu pun biayanya mahal Bapak Ibu. Di Labgood diberikan secara gratis, masih rewel dan masih ngeyel. Dasar tidak mau berpikir Bapak Ibu. Saya sebagai seorang buruh tani, itu pun kalau diri saya dikasih suatu tanaman dan saya tidak rawat, itu pun juga nggak akan bisa tumbuh. Maka saya katakan kemarin, sukses itu apa sebenarnya? Sukses adalah sesuatu yang kita inginkan itu bisa terwujud. Sukses adalah sesuatu yang apa yang kita impikan itu bisa terwujud Bapak Ibu. Maka di Labgood dengan modal 850, catat baik-baik. Apa impian kita? Ingin tidak membelikan motor untuk transportasi putra-putri kita? Ingin membelikan mobil? Ingin merenovasi rumah atau membeli rumah bagi yang belum punya rumah? Ingin tidak untuk ibadah umroh untuk yang non-muslim mungkin Yerusalem dan lain sebagainya? Nah maka disitulah ingin tidak untuk haji plus, karena rukun Islam itu ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah maka pada kesempatan hari ini saya sampaikan, Labgood itu memberikan solusi jalannya, kendaraannya untuk mengantarkan kita mencapai yang namanya tujuan apa yang kita raih. Dan itu dengan benar-benar sah dan halal. Nah maka kalau diri kita di Labgood ini kalau berbicara uang, mohon maaf, bukan tempatnya untuk mencari uang, tapi tempatnya untuk mendapatkan sumbernya uang. Kalau ingin mencari uang, bedanya apa dengan mencari sumbernya uang? Kalau mencari uang mungkin kita bisa bawa yang namanya botol seperti ini diisi kerikil atau apa, kita ecek-ecek di lampu merah, kita bisa mendapatkan uang. Tapi nilainya uang itu berapa? Nah maka uang itu ada nilainya. 100.000 itu lebih bernilai dibandingkan 50. 50 lebih bernilai dibandingkan 20 dan seterusnya. Tetapi 100.000 lebih bernilai itu kalau tidak 50. Tapi juga ada $100 itu lebih bernilai daripada 100.000 Bapak Ibu. Sama seperti botol yang saya pegang ini Bapak Ibu. Botol ini kalau diisi air harganya hanya 3.000 sampai 5.000 atau mungkin 10.000. Tapi kalau kita isi yang namanya madu harganya ratusan. Kalau diisi parfum juga harganya jutaan. Nah, sama seperti otak kita Bapak Ibu. Mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada silap kata yang kurang berkenan. Kalau otak kita kalau kita isi dengan hal-hal yang negatif, ya tak ubahnya. Sama seperti botol ini kalau kita isi air comberan, siapa yang mau minum, siapa yang mau membeli? Harga diri kita ada dalam pola pikir kita Bapak Ibu. Sukses bukan berarti orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah terkalahkan oleh kegagalan itu sendiri yang dinamakan orang sukses. Dalam perjalanan hidup setiap manusia akan mengalami berupa penderitaan, maka kita diwajibkan untuk mencari serta menembus jalan keluar guna menuju suatu kebahagiaan. Dan untuk mewujudkan kebahagiaan tadi sudah saya sampaikan, memang ada beberapa macam faktor, tapi kuncinya adalah uang Bapak Ibu. Uang bukan segala-galanya, tapi segalanya perlu uang, segalanya butuh uang. Tanpa uang kita tidak bisa kemana-mana. Uang memang tidak dibawa mati, tapi kalau tidak punya uang setengah mati. Oke, tidak perlu panjang lebar. Ini hari sudah 21 lebih dari 25 menit. Terima kasih saudaraku semuanya. Dan mohon maaf lahir batin, saya tidak menggurui siapapun. Sekali lagi, saya hanya ingin berbagi pengalaman sebagai seorang buruh tani. Saya nggak mau lagi yang namanya kerja habis untuk hidup, kerjanya untuk mempertahankan hidup.
Maka saudaraku semuanya, saya berdoa seluruh Indonesia, siapapun yang bergabung di Labgood harus sukses dan mencapai peringkat yang bergengsi, yaitu Crown Diamond. Maka jangan pernah tinggalkan teman-teman Bapak Ibu yang sudah bergabung. Mari kita bina bersama-sama. Karena apa? Labgood bukan sekedar uang, tetapi yaitu persaudaraan. Kalau kita berbicaranya dari hati, kita bisa memberikan sesuatu dari hati. Insya Allah persaudaraan melebihi dari segalanya. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Crown Diamond. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren.